من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi haqqa hamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumil liqa'i amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis taklim Baitul Hamid rahimakumullah. Alhamdulillah setelah Ramadan kita bisa melanjutkan lagi. Kita lanjutkan kajian hadis yang belum selesai. Pada malam ini kita bicarakan hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bercerita mengenai peristiwa yang pernah terjadi zaman dulu. Jadi banyak cerita-cerita sebelum Islam itu diangkat oleh Rasulullah, dan itu bisa menjadi pedoman atau referensi untuk kita umat Islam, karena syariat agama itu ada yang sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma' qiyas, tapi ada yang disebut syar'u man qablana, syariat tinggalan nabi-nabi dulu, termasuk peristiwa-peristiwa masa lalu kemudian bisa dijadikan pegangan. Rasulullah bilang, kana fi man kana qablakum, dulu sebelum kalian, kata Rasulullah, kana rajulun, ada seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, pernah membunuh orang sebanyak 99. Hadis ini sudah sangat terkenal, sering di pengajian-pengajian umum diceritakan. Kali ini kita akan melihat sumber aslinya. Kata Rasulullah, dulu ada orang pembunuh, sampai saking jahatnya orang ini pernah membunuh 99 orang. Kemudian fasa'ala an a'lami ahlil ardi, satu saat dia kepingin konsultasi kepada orang yang dianggap alim di daerahnya itu. Dia tanya-tanya, karena dalam pikirannya sudah terlalu berlebihan, membunuh sampai 99 orang. Fadulla ala rahibin, kemudian dia ditunjukkan
kepada seorang rohib. Rohib itu kalau istilah terjemahannya ya pendeta. Nah, orang alim karena zaman itu masih agamanya itu kalau tidak Yahudi ya Nasrani. Ya, ulamanya orang Yahudi atau Nasrani itu umumnya disebut rohib. Sehingga banyak yang terjemah rohib itu pendeta. Fa'atahu. Kemudian dia datangi rohib itu faqala, dan dia menceritakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia cerita bahwa saya ini sudah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubatin. Apakah kalau saya mau bertobat itu ada kemungkinan bisa diterima? Faqala, maka rohib itu menjawab, lah, ya tidak bisa. Nah, kamu bunuh kok sampai 99 orang. Satu dua mungkin bisa dimaklumi. Ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin kamu tobat. Sudah terlalu banyak perbuatan dosa. Ya, karena dijawab begitu, maunya konsultasi, terus jawabannya malah tidak ada harapan, faqatalahu. Akhirnya rohib itu dibunuh. Bahkan malah bihi mi'atan, akhirnya sempurna yang dibunuh itu menjadi 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Tapi dia masih penasaran, kepingin cari orang yang bisa diajak konsultasi. Badullah ala rajulin alimin. Akhirnya ada yang menunjukkan pada orang yang dikenal alim. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin. Akhirnya dia datang kemudian bercerita apa yang terjadi, diceritakan, bahkan sampai membunuh rohib yang terakhir itu sehingga genap menjadi 100 orang. Dia tanya, fahal lahu min taubatin. Apakah masih bisa tobat? Faqala, kemudian orang yang alim tadi menjawab, na'am. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah. Ya bisa saja, kata orang. Tidak ada orang yang bisa menghalangi orang yang ingin bertaubat. Kata orang yang alim itu bilang, intalik ila ardi kaza wa kaza. Kalau kamu kepingin taubat, kamu harus pindah tempat. Berangkatlah ke satu desa. Kaza wa kaza itu ya desa tertentu. Orang tadi bilang kamu harus pindah dari desamu ini, pindah ke desa lain karena di sana banyak orang-orang yang ahli ibadah. Kalau kamu masih tetap tinggal di kampungmu itu sudah banyak yang rusak. Jadi kamu akan tetap tidak bisa menjadi orang baik selama kamu masih tinggal di tempat itu. Jadi diperintah pindah, hijrah. Dia katakan fa inna biha unasan ya'budunallah. Di sana banyak orang yang ahli ibadah, fa'bud ma'ahum. Nah, kamu bergabunglah dengan mereka untuk beribadah kepada Allah. Wala tarji ila ardika. Jangan kamu kembali kepada kampungmu, fa innaha ardu su'in. Karena kampungmu itu sudah rusak. Kamu tidak bisa jadi orang baik kalau tidak pindah ke desa lain. Kadang-kadang orang itu kalau situasi tempat tinggalnya tidak kondusif, untuk kepingin jadi orang baik itu ya terkadang perlu hijrah.
ada. Maka orang dulu-dulu itu kadang kalau sudah tua itu terus cari tempat yang kira-kira tenang ya. Orang tidak banyak sibuk ya. Kemudian beli rumah di pedesaan yang kemudian orang tidak disibukkan dengan ngejar dunia saja. Orang-orang di desa itu kan kadang-kadang kehidupannya itu lebih nyaman. Terus gak kakean pikiran. Yang penting mempersiapkan diri menghadapi masa tua. Nah, ini nasihatnya seorang ulama ini bilang kamu harus pindah. Bergabunglah dengan mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak usah kembali ke kampung. Fantolako, akhirnya kemudian dia berangkat. Hatta idza nasofat thoriq, ketika berada di pertengahan jalan antara desanya dengan desa yang dituju, atahul mautu, ternyata ajalnya tiba. Belum sampai ke tempat yang dituju, dia kepingin pindah desa, meninggalkan kemaksiatan, ingin bertemu dengan orang-orang yang soleh, tapi ternyata belum sampai tujuan sudah meninggal, maut datang. Di pertengahan antara desa yang ditinggalkan dengan yang dituju itu persis di tengah-tengah. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Akhirnya malaikat rahmah dan malaikat azab, malaikat yang biasa membawa rahmat dan tukang menyiksa, itu kan mereka punya tugas. Setiap saat itu diperintah oleh Allah untuk memantau. Kita semua ini dipantau malaikat rahmat, dipantau malaikat azab. Jadi kalau meninggal itu terus mereka harus segera membawa rohnya ini untuk dilaporkan kepada Allah. Jadi dikawal oleh malaikat. Pencabut nyawa itu ada, dikenal malaikat Israel, tapi ketika nanti harus dilaporkan kepada Allah itu, dua malaikat ini mengawal. Akhirnya malaikat rahmat bilang, ini bagian saya bawa menghadap kepada Allah untuk saya laporkan, karena dia mati ini dalam perjalanan ingin bertobat. Kata malaikat azab, tidak bisa. Ya, dia ingin tobat tapi dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Berarti ini adalah bagian saya. Jadi dua malaikat ini bertengkar karena masing-masing merasa punya tugas harus membawa laporan kepada Allah. Yang satu bilang ini adalah hak saya karena dia punya niatan baik. Yang satu bilang ya tidak bisa, baru niat belum dibuktikan. Akhirnya terus fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin, Allah mengirimkan malaikat lain dalam bentuk suratin adamiyyin, berwujud manusia datang. Cuma yang dua itu tidak diceritakan di sini. Mestinya juga ketika terjadi perdebatan itu gambarannya bisa dilihat. Ada malaikat disuruh oleh Allah untuk memberikan keputusan. Kemudian malaikat yang datang ini memberikan saran, faqala qisu ma bainal arbaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu.
Kata malaikat tadi, sekarang gini aja, tidak usah rame-rame. Kamu ukur saja jarak tempuh antara desa yang ditinggal dengan desa yang dituju, itu kira-kira lebih dekat kemana. Ya, akhirnya terus diukur. Ya, tidak tahu bahwa meteran berapa meter. Diukur, malaikat kan gampang aja, ditilani ya bisa. Tilani malaikat itu ukurannya panjang. Setelah diukur, kemudian fawajatuhu adna ilal ardil lati aroda. Ternyata dia lebih dekat kepada desa yang dituju. Faqabadatuhu malaikatur rahmah. Akhirnya kemudian malaikat rahmah yang mengambil rohnya ini untuk dilaporkan kepada Allah. Faqala Qatadah mengatakan annahu lamma atahul maut. Ternyata orang ini ketika dia sudah merasa mendekati kematian, dia saking semangatnya untuk menuju ke tempat pertaubatan itu, akhirnya ngoyo untuk istilahnya itu melangkahkan kaki, hingga ketika roboh pada saat wafat itu dia badannya justru kemudian lebih dekat. Jadi selisih hanya beberapa jengkal saja. Ini cerita ini hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwa manusia itu berapapun banyaknya dosanya, itu selalu ada pintu taubat yang dibuka oleh Allah. Ya, orang sebagai hamba Allah itu harus selalu merasa tidak ada pintu taubat ditutup. Walaupun banyak salah, itu masih harus punya harapan dan keinginan untuk bertobat. Tidak ada pintu tobat ditutup itu kecuali sudah nanti sakaratul maut. Dasarnya ulama yang mengatakan kamu bisa tobat, yang penting niat sungguh-sungguh, pindah ke tempat lain dan tidak mengulangi perbuatan. Dasarnya juga Al-Quran dalam surat Az-Zumar 52 itu Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Rasulullah diperintah oleh Allah, Muhammad, beritahukan kepada orang-orang yang dosanya berlebihan itu jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Dia orang beriman itu tidak boleh gampang-gampang putus asa. Sedikit-sedikit frustrasi, putus asa, itu tidak menunjukkan karakternya orang yang beriman. Kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, harus selalu optimis. Walaupun dulu punya banyak kesalahan, ya sekarang yang penting mau memperbaiki. Optimis, tidak boleh pesimis. Karena orang pesimis itu sifatnya orang kafir, bukan orang mukmin. Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirin. Yang biasa putus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir. Yang kedua, al-ya'su min rahmatillahi yazidu sahibat dzambi tughyan. Orang putus asa itu atau memberikan
sebuah keputusan yang membuat orang putus asa, itu tidak malah membuat orang itu menjadi baik. Itu orang itu kalau sudah putus asa, diharapkan baik itu angel. Maka kita tidak boleh putus asa itu, apalagi kemudian memberikan saran kepada orang tapi yang kemudian malah membuat sedih. Ada orang punya banyak kesulitan, kesalahan, terus minta nasihat, kemudian kita potong, nggak bisa kamu, sudah begini. Itu akhirnya malah membuat orang itu kalut. Tidak ada harapan menjadi baik, tapi malah menjadi tidak baik. Dia orang itu sejelek apapun, kalau minta nasihat kepada kita, itu perlu diberi motivasi. Orang diberi motivasi itu bangkit semangatnya. Jadi yang asalnya tidak punya harapan itu terus dia akan bangkit karena masih merasa ada kesempatan. Tapi kalau belum apa-apa sudah dikatakan kamu itu sudah tidak bisa, sudah kelakuanmu kayak gitu, itu akhirnya terus tidak bisa diharapkan jadi baik. Ya seperti Rohim tadi mengatakan tidak bisa kamu tobat. Nah, orang yang punya ilmu cara mengatakannya tidak begitu. Ini menunjukkan bahwa memberikan motivasi kepada orang lain itu bagian dari dakwah kita. Harapannya supaya orang yang diberi motivasi itu terus ada keinginan. Nah, yang ketiga, dalam hadis ini memberikan satu pelajaran. Orang kalau punya masalah, kemudian kepingin minta fatwa, kepingin konsultasi, minta saran, itu jangan cari orang yang tidak punya ilmu. Jadi jangan sembarang orang. Jadi cari orang yang kira-kira bisa memberikan harapan-harapan. Maka dianjurkan kalau cari fatwa, mencari nasihat itu ya pada orang-orang yang memang punya kapasitas untuk memberikan nasihat. Dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah kepada orang-orang yang ahli dzikir. Ahli dzikir itu artinya orang yang punya ilmu, punya wawasan, supaya mendapatkan pencerahan. Nah, ilmu itu ya tergantung kebutuhannya. Kalau yang dibicarakan mau konsultasi tentang agama misalnya, ya cari pada orang-orang alim agama, para ustadz, para kiai, para ulama. Konsultasi masalah pekerjaan, ya cari orang-orang yang ahli dalam bidang pekerjaan. Masing-masing itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Urusan-urusan bangunan, ya konsultasinya kepada yang ahli bangunan. Misalnya ada kiai terkenal, banyak orang konsultasi. Terus ada orang mau membangun rumah, konsultasi pada kiai. Ya sekedar dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan bangunan, ya tidak apa-apa. Mungkin persoalan letak, kadang orang Jawa bilang yang boleh tino dan sebagainya, ya mungkin boleh aja. Tapi kalau sudah urusan bangunannya, ya konsultasinya pada ahli dzikri, orang yang ahli. Kemudian yang keempat, orang yang ingin bertobat itu alat taibi tarka akhla isu hatta yang udah ila dzambihi. Harus menghindari wilayah yang tidak baik supaya dia tidak kambuh lagi. Kalau sudah niat baik ya berupaya
mengisolasi diri, ya. Istilah sekarang. Jangan kumpul orang-orang yang berpenyakit, ya. Orang yang banyak dosa, ya, dihindari dalam rangka membersihkan supaya kita ini bisa bertobat. Yang kelima, as-suhbatus sholihah tu'inu 'ala tha'ah. Nah, salah satunya yang bisa membantu kita menjadi orang yang taat itu ya suhbatus sholih, berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang terakhir kesimpulannya bahwa al-a'malu bil khawatim, perbuatan orang itu yang dinilai adalah akhirnya. Seperti pembunuh ini melakukan kejahatan sampai membunuh 100 orang, tetapi pada akhirnya yang dinilai oleh Allah itu adalah ketika menjelang kematian. Jadi su'ul khotimah itu menjadi sangat penting. Maka kemudian kita ini diperintah untuk selalu memohon kepada Allah, berdoa supaya menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi orang baik itu belum tentu baik pada akhirnya. Kadang-kadang ada orang baik tapi karena sudah merasa baik akhirnya terus semakin lama semakin sembrono. Ada orang yang merasa tidak baik, di hari tuanya kemudian merasa banyak dosa, terus menyadari, kemudian selalu berupaya menjadi yang terbaik. Akhirnya nanti ketika mati malah menjadi orang yang istiqomah. Jadi itu menjadi penting bahwa hadis ini menceritakan supaya orang itu tidak pernah putus asa kepada Allah dan jangan lupa terus berdoa. Maka di doa tahiyat akhir itu kan ada sabit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hati kami selalu konsisten mengikuti agama. Atau di doa-doa yang sering kita baca itu Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Nah, itu barangkali hadis yang singkat ini mungkin bisa kita jadikan referensi atau motivasi bahwa hidup itu yang penting terus semangat dan berupaya untuk memperbaiki diri, karena kita tidak tahu pada akhir di ujung kehidupan kita itu kita masih bisa istiqomah apa tidak. Itu menjadi rahasia Allah. Kewajiban kita hanya minta saja. Demikian. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan monggo. Oke, monggo. Di masa pandemi sekarang ini ada yang ketakutan keluar rumah, sehingga biasanya jamaah tidak jamaah. Tapi kadang-kadang dia muncul. Okay. Nah itu terus ada yang berdoa pakai ulama. Jadi berdoa kan pokoknya berdoa sambil menjalankan sedekah itu ada. Okay. Nah ini yang pakai akal yang mana ini? Jadi ya memang ngadepi ujiannya Allah itu sikap orang bisa berbeda-beda. Penyakit ini kan ujian. Saya kalau merenung itu bahwa adanya penyakit virus corona ini sebenarnya Allah itu mungkin ya ingin melihat hamba-hambanya yang beriman itu sajane iman temen apa ndak. Jadi ada orang itu dalam menyikapi ujian itu ada dua model. Kalau menurut kajian tasawuf, orang hidup itu ada yang posisi dan makomnya itu selalu dikaitkan dengan makom asbab. Makom asbab itu melihat segala sesuatu dilihat sabab musababnya.
Jadi misalnya hidup itu harus berpedoman pada sebab akibat. Sebab akibat itu begini, ketika ada penyakit, menurut makom asbab, maka harus berusaha menghindari. Menghindari itu ya macam-macam. Kalau penyakit itu menular, ya cara menghindarinya menjauhi penyakit itu. Dan Rasulullah bilang, firra minal majdum, firaraka minal asad. Kata Rasul, kalau ada penyakit menular itu, kamu harus lari seperti kamu ketemu macan. Itu harus. Nah, ini yang diambil oleh sebagian pendapat, karena ini dianggap penyakit menular, sebaiknya menghindar. Menghindar itu ya dengan cara sekarang itu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Itu menghindarnya, bukan terus lari, tidak mau ketemu dengan teman. Kan ada aturannya. Jadi begitu, itu namanya makom asbab. Kemudian kalau perlu ya minum vitamin dan lain sebagainya. Dan kita sudah upayakan itu, termasuk membuat soft begini ini. Maka kalau imam mengatakan sawu sufufakum, itu dulu terjemahnya kan atur soft serapat mungkin, selurus mungkin. Sekarang terjemahnya harus berubah. Sawu sufufakum itu atur soft sesuai dengan protokol. Nah, itu terjemahnya begitu, karena situasi itu bisa mengubah ketentuan hukum. Nah, itu tidak menyalahi hukum fikih. Maka sawu sufufakum itu artinya tolong softnya diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, karena memang situasinya. Kalau terjemah aslinya ya harus rapat, mepet, kencang, itu aslinya. Berhubung ada masalah, kemudian kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, ya jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Artinya jamaah itu sempurnanya kan harus rapat. Karena ada masalah, ya jangan terus gak jamaah gara-gara sofi gak oleh rapat. Ya, tetap jamaah tapi mengikuti ketentuan. Nah, itu namanya makom asbab. Ada orang yang makomnya itu sudah makom tajrid, sudah tidak mikir sebab akibat. Ya apa jare Gusti Allah, wong mati gak kena corona ya akeh. Akhirnya orang yang begitu itu kemudian gak peduli, diatur ya melok, mamane kane ya. Artinya sudah di dalam pikirannya itu gak pernah merasa takut